Dahulu kala, terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Seri Bunga Tanjung. Kerajaan tersebut dipimpin seorang ratu cantik bernama Ratu Ciksima. Ratu Ciksima adalah seorang ratu yang bijaksana, adil, berbudi luhur, serta memegang teguh adat istiadat kerajaan. Karena itulah, Ratu Ciksima dikenal sebagai ratu yang sangat tegas dan disegani orang-orang seantero negeri. Ratu memiliki 7 orang putri yang berparas cantik jelita. Para putri memiliki kelebihan masing-masing. Mereka anggun, penyayang satu sama lain, dan sangat dicintai oleh rakyatnya. Para putri tersebut adalah Putri Mayang Kemuning, Putri Mayang Melati, Putri Mayang Mawar, Putri Mayang Anggrek, Putri Mayang Kamboja, Putri Mayang Lili, dan Putri Mayang Sari. Di antara ketujuh putrinya, Putri Mayang Sari adalah putri yang paling cantik. Kecantikan Putri Mayang Sari telah terkenal seantero negeri. Bahkan penduduk kerajaan tersebut menyebutnya dengan panggilan Mayang Mengurai. Suatu pagi nan cerah, ketujuh putri berkeinginan untuk pergi ke sebuah danau yang bernama Lubuk Sarang Umai. Untuk memenuhi keinginannya, ketujuh putri bergegas bertemu Ratu Ciksima untuk memohon izin pergi. Salam hormat Ibunda Ratu. Salam hormat kami, Ibunda Ratu. Wah, putri-putriku nan cantik jelita. Ada apa gerangan Ananda datang sepagi ini ke kerajaan ini? Ibunda Ratu, kami berkeinginan untuk pergi ke Lubuk Sarang Umai. Sudikah kiranya Ibunda mengizinkan kami? Lubuk Sarang Umai? Mengapa putri-putriku berkeinginan ke sana? Ibunda, kami dengar di sana terdapat danau yang sangat indah. Kami ingin mandi dan bermain di sana. Selain ini, kami hanya diam di kerajaan. Iya, Ibunda, izinkanlah kami pergi. Iya, Ibunda, izinkan kami pergi. Ibunda, lihatlah, kami semua sangat ingin ke sana. Baiklah. Ibunda izinkan kalian untuk pergi. Tetapi, kalian harus ingat untuk menjaga diri kalian. Tenanglah Ibunda, kami akan berhati-hati dan saling menjaga sesama. Benar, Bunda. Ibunda usahlah risau dengan kami. Kami akan menjaga satu sama lain. Baiklah. Kalian semua putri-putriku, berangkatlah. Sayang, Iya, Baginda Ratu. temanilah ketujuh putriku untuk bermain-main dan mandi ke Lubuk Sarang Umai. Jaga mereka baik-baik dan pulanglah sebelum petang. Baiklah, Baginda Ratu. Kalau begitu kami pergi dahulu. Mohon undur diri Ibunda Ratu. Kami mohon undur diri, Baginda Ratu. Pergilah bersenang-senang putriku. Wah, pemandangannya sangat indah ya. Iya, benar. Kalau begitu tunggu apa lagi? Ayo kita segera bermain air. Ya, ayo, cepat. Kalian adik-adikku pergilah mandi terlebih dahulu. Kakak akan berkeliling sebentar. Bunda Mayang Sari, kemarilah. Ya Bunda, ada apakah gerangan? Lihat bagaimana ada sebuah jeruk yang jatuh di sini padahal tidak ada pohon jeruk satupun di sini. Entahlah, apa mungkin ada seseorang yang datang sebelum kita ke sini? Entahlah, sebaiknya kau saja menyimpannya, carilah pemilik jeruk itu. Baiklah, Yunda.
Wow, rupawan sekali mereka. Tapi, Pangeran, apakah kita pantas melakukan hal seperti ini? Apa yang kau katakan? Aku adalah seorang pangeran. Tentu saja boleh. Boleh saja nanti. Cantik sekali mereka. Ya. Deumai. Suatu hari, Putri Mayangsari sedang berada di hutan sambil membawa apel yang ditemukan kakaknya. Saat ia hendak mencari pemerah kuku, ia bertemu dengan Pangeran Empang Kuala. Terima kasih. Bolehkah saya berbicara dengan Adinda di sana? Baiklah. Jeruk di tanganmu itu sepertinya sudah tidak segar. Mengapa tidak lekas engkau buang? Sebenarnya jeruk ini adalah milik kakakku, Putri Mayang Kemuni. Tetapi dia menemukannya di lubuk sarang ini. Jika kakakmu seorang putri, maka kamu adalah seorang putri. Ya, itu benar. Perkenalkan, aku adalah Pangeran Empang Kuala. Salam hormat Ratu Ciksima. Salam, siapakah gerangan yang datang ke kerajaan ini? Saya adalah Ratu Melani. Saya kemari bertujuan untuk melamar salah satu putri kerajaan Sri Bunga Tanjung untuk anak saya, Pangeran Empang Kuala. Begitu rupanya. Baiklah. Dayang, Iya, Baginda Ratu. tolong panggilkan putri-putriku untuk menghadap. Baik, Baginda Ratu. Sembari menunggu, silakan Ratu Melani duduk dan menikmati suguhannya. Terima kasih, Ratu. Salam hormat Ibunda Ratu. Salam hormat kami, Ibunda Ratu. Ada apa gerangan Ibunda memanggil kami kemari? Putri-putriku yang di sampingku ini adalah Ratu Melani. Salam hormat kami, Ratu Melani. Wah, ternyata ketujuh putri Ratu Ciksima secantik yang dibicarakan, anggun dan jelita. Itu sebuah berkah dari langit sehingga saya bisa memiliki putri yang secantik ini. Ratu, saya kemari untuk melamar Putri Mayangsari untuk anak saya Pangeran Empang Kuala. Sudikah Ratu mengizinkannya? Dan Mayangsari, apakah kamu menerima pinangan ini? Pinangan dari Pangeran Empang Kuala. Iya, benar. Tapi bukankah seharusnya yang dipinang itu adalah Yunda Kemuning? Benar, Yunda Kemuning adalah putri tertua. Mengapa bisa demikian? Di kerajaan Sri Bunga Tanjung ini memiliki adat, di mana putri pertama lah yang harus menikah terlebih dahulu. Iya, dan adat ini tidak boleh dilanggar. Jadi Yunda Mayang Kemuning yang akan menerima pinangan dari Pangeran Empang Kuala. Ratu, benarkah yang diucapkan putri-putrimu ini? Itu memang benar adanya. Jika pinangannya untuk putriku Mayangsari, aku akan menolaknya. Jika pinangan itu untuk putriku Kemuning, aku akan menerimanya. Tapi Ratu, putraku sangat mencintai Putri Mayangsari. Mayangsari, bagaimana pendapatmu? Ratu Melani, seperti yang sudah dikatakan Ibunda Ratu, bahwasannya aku tidak dapat menerima lamaran ini. Kalau begitu, saya pamit. Jadi pangeran tapak sedihnya. Apa? Pinanganku ditolak? Iya pangeran. Kurang ajar. Pangeran, Ibunda, apa yang kau lakukan?
Putri Mayangsari menolak lamaranmu karena adat kerajaan yang mengharuskan pernikahan sesuai dengan putri tertua. Tidak seharusnya kamu marah seperti ini. Tapi Ibunda, apakah demi cinta tidak bisa menerima lamaranku? Lagi pula, aku adalah seorang pangeran, bukan rakyat biasa. Aku mengerti maksudmu, Ibunda paham, tapi... Sudahlah Ibunda, aku akan menyatakan perang terhadap kerajaan Sri Bunga Tanjung itu. Perang? Apakah kau tahu dampak dari peperangan itu, Pangeran? Aku tidak peduli, mereka harus merasakan apa yang aku rasakan. Pangeran, tunggu Pangeran. Sementara itu, Ratu Ciksima yang mendengar tabuhan genderang perang dari Pangeran Empang Kuala lantas memikirkan siasat untuk melindungi ketujuh putrinya. Sang ratu membawa ketujuh putrinya ke sebuah tempat persembunyian yang hanya diketahui oleh Ratu Ciksima dan Panglima Kerajaan. Putri-putriku, kalian bersembunyilah di sini bersama Dayang. Sementara, bekal ini mampu mencukupi kebutuhan kalian selama 3 bulan. Ya, Ibunda. Hei kerajaan Sri Bunga Tanjung, akan kupastikan hari ini adalah hari kehancuran kalian. Hei pangeran, jangan kira kami takut denganmu. Gertakanmu hanyalah omong kosong bagi kami. Serang! Serang! Setelah beberapa lama, pasukan kerajaan Sri Bunga Tanjung semakin terdesak. Akhirnya, kerajaan Sri Bunga Tanjung pun semakin tak berdaya. Mereka lemah. Lalu, Ratu Ciksima meminta pengawalnya untuk meminta bantuan jin yang sedang bertapa di Bukit Hulu Sungai Umai. Segera berangkatlah pengawal tersebut. Permisi. Siapa yang mengganggu pertapaanku? Hamba adalah utusan Ratu Ciksima. Hamba diutus meminta bantuan kepada jin. Ratu Ciksima? Bantuan apa yang dia inginkan? Pengawal pasukan Ratu Ciksima terdesak oleh pasukan Pangeran Empang Kuala. Karena itulah hamba diutus untuk meminta bantuan kepadamu jin. Hahaha. Baiklah, aku akan membantunya. Setelah itu, pergilah pengawal tersebut kepada sang ratu dan menyampaikan bahwa jin tersebut mau membantu. Berbekal bantuan dari jin, pasukan kerajaan Sri Bunga Tanjung pun kembali melawan pasukan Empang Kuala. Lalu, secara tiba-tiba, pasukan Empang Kuala tertimpa buah bakau yang menusuk ke badan dalam jumlah yang sangat banyak berkat bantuan dari jin. Karena itulah, pasukan Empang Kuala dapat dilumpuhkan. Pangeran, Ada apa? hamba datang untuk menyampaikan pesan di Ratu Ciksima agar pangeran berkenan untuk menghentikan peperangan ini. Karena yang telah kita lakukan telah merusak bumi sakti, Rantau Betuah dan juga pesisir Sri Bunga Tanjung. Siapa yang datang dengan niat buruk, malapetaka akan menimpanya. Dan siapa yang datang dengan niat baik, sejahteralah hidupnya. Sadarlah pangeran, bahwa pangeran yang telah memulai peperangan ini. Baiklah, akan kuhentikan peperangan ini. Bagaimana bisa aku sebodoh ini? Karena keegoisanku, Adinda Mayangsari kini sudah tiada. Jika saja aku bisa bersabar sedikit lebih lama, mungkin kita akan bahagia di masa depan. Aku merindukanmu. Aku menyesal. Putri-putriku, maafkanlah ibundamu. Sejak peristiwa itu, masyarakat Dumai meyakini bahwa nama kota Dumai berasal dari kata Deumai yang selalu diucapkan Pangeran Empang Kuala ketika melihat